Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Sandy Prakoso. Ya, untuk materi hari ini kita akan mengulang materi minggu kemarin, yaitu tentang sistem koordinat pada gambar CAD 2 dimensi. Kenapa saya ulang materi ini? Karena minggu kemarin itu dari tugas yang saya berikan, banyak dari kalian yang belum begitu paham tentang sistem koordinat pada gambar CAD 2 dimensi, terutama pada koordinat polar dan koordinat relatif. Nah, untuk itu kita ulang saja materinya. Langsung saja kita mulai. Apa itu koordinat? Jadi, koordinat itu adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek. Dengan kata lain, koordinat merupakan bilangan yang dipakai untuk menentukan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang. Mungkin kalau untuk dasarnya seperti ini kalian sudah paham ya. Cuma kalian bingung di koordinat polar dan koordinat relatif. Bagaimana cara menghitungnya atau menggambarnya. Sistem koordinat pada Inventor. Nah, jadi karena aplikasi yang kita pakai itu Inventor, digunakan untuk menentukan sebuah titik atau membuat garis. Pada sistem koordinat Inventor, sumbu X berlaku sebagai garis horizontal atau garis mendatar, dan sumbu Y sebagai garis vertikal atau garis tegak. Nah, seperti ini. Nah, ini sumbu X, sumbu horizontal yang mendatar, dan ada sumbu Y, sumbu vertikal yang ke atas dan ke bawah. Di mana untuk sumbu X yang ke kanan itu positif dan yang ke kanan itu dan yang ke kiri itu negatif. Untuk sumbu Y yang ke atas itu positif dan yang ke bawah itu negatif. Lanjut. Nah, di sini minggu kemarin juga yang kita bahas itu ada 3 macam sistem koordinat. Yang pertama itu ada sistem koordinat absolut atau kartesian, yang kedua ada sistem koordinat polar, dan yang ketiga ada sistem koordinat relatif. Nah, kita akan nanti perdalam tentang sistem koordinat polar dan sistem koordinat relatif. Untuk sistem koordinat absolut dan kartesius, banyak dari kalian yang sudah paham. Mungkin sedikit mengulang saja. Sistem koordinat absolut digunakan untuk menempatkan suatu objek, sebuah titik pada objek yang diperhitungkan terhadap titik original atau titik awal 0,0, x0 dan y0. Sistem koordinat absolut digunakan dengan menentukan jarak x dan y terhadap titik awal atau titik original. Ini rumusnya ada x, y. Ini contohnya mungkin kalian sudah paham ya. Kita lanjut saja ke sistem koordinat polar. Nah, sistem koordinat polar digunakan untuk menempatkan suatu objek atau titik dengan cara menentukan panjang dan besar sudut dari awal titik atau arah kemiringan selalu diperhitungkan terhadap sumbu X positif. Maksudnya gimana? Nah, di sini akan kita bahas. Nah, yang perlu kalian garis bawahi adalah dari sistem koordinat polar ini, arah kemiringan selalu diperhitungkan terhadap sumbu X positif. Nah, jadi misal ada soal. Soalnya tuh seperti ini. Ada 20,30. Nah, maksud dari ini adalah untuk yang 20, untuk angka pertama itu adalah panjang dari garisnya. Ini kita anggap aja milimeter. Nah, untuk 30-nya ini adalah derajat atau sudut. Sudut. Nah, ada di sini. Jadi 20,30 dianggap ini R, theta. R-nya adalah panjang dari garisnya dan theta adalah sudut terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X. Makanya dia yang di garisnya ini, bulat ini.
Nah, seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, format penulisan digunakan adalah panjang garis dan besar sudut. Nah, untuk panjang garis R dan besar sudut theta. Sistem koordinat polar contoh. Ada contoh soal 30, 30. Artinya bahwa titik diletakkan sepanjang 31-an milimeter. Dan kita anggap aja milimeter, dan sudut kemiringan, di sini saya salah tulis. Sudut kemiringan adalah 30 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, gini cara mengerjakannya. Kita bikin dulu garis sumbu Y dan sumbu X. Nah, karena di sini tadi 31-an, ini adalah panjang dari garis yang kita akan buat nanti. Kita cari dulu sudut kemiringan dari terhadap sumbu X. Karena di sini 30. Nah, kira-kira 30 derajat itu ada di sini. Nah, seperti ini. Terhadap sumbu X. Jadi kita pakainya di sini. Ini 30 derajat. Untuk panjangnya, karena tadi di soal 30, nah kita anggap saja ini 30 mm. Karena agak susah ya kalau mengukur real di laptop seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kita hapus dulu. Kita lanjut. Pada sistem koordinat polar, sumbu yang mengarah ke kanan dari titik origin atau titik 0,0 besarnya adalah 0 derajat. Untuk sumbu yang mengarah ke atas dari titik origin, besar sudutnya adalah 90 derajat. Untuk sumbu yang mengarah ke sebelah kiri adalah 180 dan sumbu yang mengarah ke bawah adalah 270. Nah, ini diibaratkan sebagai lingkaran. Nah, seperti ini. Ke kanan 10, ke atas 90, ke kiri 180, ke bawah 270. Nanti dia bisa balik lagi ke 0. Nah, di sini adalah 0 atau 360 derajat. Seperti itu. Nah, sistem koordinat polar ini punya hubungan dengan sistem koordinat kartesius. Misal seperti ini. Contoh dari soal yang tadi, kita buat sumbu Y-nya dulu, sumbu X. Di sini tadi 30, berarti 30 mm dan besar sudut kemiringan 30 derajat terhadap sumbu X. Seperti ini. Anggap 30 derajat dengan panjang 30 mm. Nah, nanti kalian dari soal seperti ini, kalian bisa menentukan titik X, Y. Caranya gimana? Nah, ini yang saya bilang tadi, sistem koordinat polar itu berhubungan dengan sistem koordinat kartesius atau absolut. Kita tarik garis karena titiknya di sini terhadap sumbu X, sumbu Y. Nah, kita bisa tarik garis di sini. Nah, dari garis ini kita bisa menentukan berapa panjang sumbu X dan berapa panjang sumbu Y dari gambar tersebut, dari garis tersebut. Di mana panjang sumbu X dan sumbu Y itu dipakai di sistem koordinat kartesius atau absolut. Nah, itu hubungannya. Kita lanjut ke sistem koordinat relatif. Sistem koordinat relatif digunakan untuk menempatkan objek atau titik terhadap posisi sebelumnya dalam arah panjang X dan dalam arah panjang Y. Format penulisannya sama seperti sistem koordinat kartesius, X, Y. Nah, ini contoh gambarnya.
Kita lanjut aja dulu. Nah, ini ada contoh soal. Ini contoh soalnya sama seperti kemarin. 10,5 artinya sebuah titik diletakkan atau berada pada posisi 10 satuan arah sumbu X positif dan 5 satuan arah sumbu Y positif dari titik sebelumnya. 20,0 artinya sebuah titik diletakkan atau berada pada posisi 20 satuan arah sumbu X positif dan 0 satuan arah sumbu Y positif dari titik sebelumnya. Dan 0,20 artinya sebuah titik diletakkan atau berada pada posisi 0 satuan arah sumbu X positif dan 20 satuan arah sumbu Y positif dari titik sebelumnya. Nah, dari soal sistem koordinat relatif yang perlu kalian garis bawahi adalah ini, dari titik sebelumnya. Kalian harus berpatokan dengan kata-kata ini. Karena kalau tidak, nanti kalian bisa salah dalam penggambaran garis. Contoh seperti ini. Nah, ini tadi di soal yang pertama itu 10,5, artinya sebuah titik diletakkan atau berada pada posisi 10 satuan sumbu X dan 5 satuan sumbu Y. Nah, di titik awal itu ada 0,0 kalau titik pusat. Lalu ada 10,5, artinya 10 sumbu X dan 5 sumbu Y. Karena dari titik sebelumnya, nah titik sebelum dari 10,5 adalah 0,0, maka kita tarik garis dari sini. Nah, kita anggap di sini itu 10. Dan di sini itu 5. Nah, lalu ada soal 20,0. Artinya ditarik sepanjang 20 sumbu X dan 0 sumbu Y. Artinya dari titik sebelumnya. Ingat, dari titik sebelumnya. Maka 20 itu ditarik dari titik ini, bukan dari sini. Sepanjang 20 ditarik dari titik 10,5, bukan dari titik 0,0. Bukan dari awal lagi, jadi dari titik sebelumnya. Jadi dari sini ke sini itu sepanjang 20. Nah, Y-nya itu 0. Jadi dia tetap di sumbu Y-nya 0. Karena jadi dia lurus saja. Kecuali kalau dia 1, berarti dia agak naik gini, baru gini. Karena dia 0, jadi dia langsung lurus. Jadi, apabila dihitung, tadi dia di sumbu X pertama itu ada 10 dan di sumbu Y ada 20, maka panjang dari dua titik yang pertama itu adalah sudah 30. Nah, jadi 20 ini tidak diambil dari titik 0,0. Banyak kalian kemarin salah menghitung 20-nya itu diambil dari titik 0,0. Jadi ada di garis ini, di setengahnya. Nah, lalu ada ditarik garis panjang 0,20, artinya ditarik garis panjang 0 sumbu X dan 20 sumbu Y. Nah, ditarik dari titik sini sepanjang 20 terhadap sumbu Y ke atas. Jadi total sumbu Y-nya adalah 5 ditambah 0 ditambah 20. Jadi panjang dari sini ke sini itu sepanjang 25, anggap 5 mm. 25 mm. Nah, ingat ya, kalau di sistem koordinat relatif dihitungnya itu dari titik sebelumnya, bukan dari titik awal. Nah, itu. Nah, sekian pembahasan materi tentang sistem koordinat pada CAT 2 dimensi. Setelah ini saya akan memberikan soal untuk kalian kerjakan sebaik mungkin. Cukup dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.